yang pekerja keras, seorang yang pantang menyerah meski dihadapi oleh rintangan penuh duri-duri tajam, seorang yang sangat mencintai bangsanya meskipun dihadang oleh giur-giur menggoda. Dia Habibie, sang legenda pembuat pesawat. Pagi itu, Habibie berjalan terburu-buru menuju Deutsche Bank dengan tangan memeluk dirinya akibat cuaca yang semakin dingin di Jerman. Ya, guten Morgen. Ya. Apa? Ya, baiklah. Terima kasih. Habibie berjalan termenung menuju sebuah bilik telepon untuk menghubungi ibunya yang berada di Indonesia. Entah apa yang ada di pikiran Habibie saat itu. Hatinya berkecamuk. Terdiam menatap telepon genggam itu, mengembuskan nafas perlahan. Habibie kemudian menyambungkan teleponnya. Halo, Mam. Mam. Mami bagaimana keadaannya di mana? Halo, Ruth. Kami semua baik-baik saja kok, Ruth. Tapi ya, memang ekonomi sekarang sedang tidak stabil. Harga barang sudah mulai naik. Tapi kamu tidak perlu khawatir, Rudy. Kami hanya perlu berhemat sedikit. Oh ya, uang yang kami kirim sudah sampai. Halo, Ruth. Kamu baik-baik saja, nak? Ya. Rudy baik-baik kok, Mam. Mami tidak perlu khawatir. Pokoknya, kamu fokus dengan kuliahmu saja. Kalau perlu apapun, segera beritahu Mami. Insya Allah, Mami akan penuhi semua kebutuhan kamu. Halo, Mam. Mami, halo. Habibie kembali merenung. Tubuhnya tanpa sadar melangkah keluar dari bilik telepon. Kepalanya dipenuhi berbagai pertanyaan tanpa tahu jawabannya. Tujuannya sekarang hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mata memandang, ia tidak dapat menemukan masjid. Matanya hanya menangkap sebuah gereja. Dengan langkah yang berat, Habibie memasuki gereja itu dengan harapan gereja ini cukup suci untuknya memohon kepada Sang Pencipta. Tangga yang bangunan ini dibangun oleh orang-orang yang percaya kepada. Tetapi hamba juga itu orang-orang tersebut mengetahui bahwa hanya ada satu Tuhan. Ampuni hamba yang hanya ingin memanjatkan doa untuk orang tua hamba di sini, karena tidak ada Tuhan.
Setelah selesai melaksanakan ibadahnya, ia segera keluar dari bangunan tersebut. Dalam langkahnya, ia sedang menahan rasa lapar yang melanda. Terngiang percakapan dengan ibunya tadi, Habibie merasa dia harus lebih hemat agar tak merepotkan keluarganya di tanah air. Tanpa dia sadari, ada seseorang yang menuju ke arahnya. Tidak apa-apa. Saya menikmati pemandangan saja. Yuk kita ke kafe Lekren. Teman-teman yang lain sudah nunggu kita di sana. Tidak, saya mau pulang. Terima kasih. Bu, tunggu dulu Bu. Udah, ayo. Semalam aku udah tahu. Teman-teman yang lain sudah aku traktir. Tinggal kamu doang. Uang KBRI sudah masuk nih. Bagaimana? Masa yang ulang tahun yang memberikan hadiah? Udah, ayo. Oh ya, tunggu. Saya nggak ingin utangnya. Ya, baiklah. Terserah kamu. Habibie bersama temannya datang dan duduk di salah satu kursi yang ada. Karena merasa ganjal dengan paspor yang dibawanya di saku, ia akhirnya meletakkan paspor itu di atas meja. Paspor kau hijau, gimana bisa kamu sampaikan? Dibiayai oleh Indonesia. Memang kenapa? Lihat, anak orang kaya, dibiayai oleh ibunya. Bu. Dodi ini jenius. Dia lompat beberapa tingkat dari Fakultas Teknik Universitas di Bandung. Jenius kau bilang, kalau jenius harus paspor begini. Ini bukti kita orang terpilih, beasiswa negara. Warnanya berbeda kan? Maksudnya bagaimana? Maksud membaca, kamu ini, maaf ya, bodoh. Kenapa kamu ketawa? Kesopan, saya udah. Bu, begini. Saya mau tahu kecerdasan seseorang ini ditentukan oleh orang paspor. Saya memetikkan, itu karena saya pintar. Jadi itu fakta. Paspor Anda warna biru. Itu karena balas jasa pemerintah pada negara sekarang. Ajar! Bu, Bukan begitu caranya menyelesaikan masalah. ini juga kita membawa nama baik laskar pelajar Indonesia. Saya setuju Bu Peter. Ini adik kelas, kita harus sopan sama adik kelas. Jadi gini saja, Rudi, mending kau bawa kita makanan. Ini di Jerman, bukan di Indonesia. Di sini tidak ada perponcoan. Bukan perponcoan kita. Hanya mendekati kelas saja. Sudah, kamu duduk, tidak ada masalah. Jadi saya mau minta. Ya, sebentar, saya catat. Katanya jenius, nggak perlu dicatat. Ya, oke, baiklah. Silakan. Jadi saya mau minta latihan XQ-nya di tengah. Jadi tidak bisa paling atas dan paling bawah. Saya tidak bisa paling atas. Saya pesan apa? Sama kopi, sama susu, 2 batang gula, 1 setengah matang. Saya sudah tidak punya. Bu Peter mau pesan apa? Tidak perlu. Saya bisa pesan sendiri. Sudah semua? Ya, baik. Kalau sampai ada salah, aku bayar semuanya. Bu, bagaimana jika saya benar? Makanmu selama 3 hari, kami yang bayar. Deal. Bagaimana? Adik orang? Tepat sesuai pesan. Ini bukti. Nampaknya 3 hari ke depan berat badan kamu akan bertambah, Rudi. Oh, berarti habis. 3 hari.
Beberapa bulan berlalu, dengan hari-hari yang diisi dengan melakukan berbagai kegiatan di Jerman. Ia mulai melakukan magang di sebuah pabrik baja dan besi. Di sela-sela waktu magangnya, Rudy mulai membuat miniatur pesawat terbang yang diberikan oleh dosen untuk proyek semesternya. Berbagai rintangan harus dilewati. Meskipun begitu, semangatnya tidak pudar dan semakin berapi-api untuk terus belajar di pabrik tersebut. Perlahan-lahan, Rudy merakit pesawat dibantu oleh Tuan Helmer hingga larut malam. Pesawatnya berhasil diterbangkan. Cercaan yang semula buruk berbalik menjadi kalimat pujian untuk Rudy. Oh, this is the biggest problem. The wings. The connection between the wings and the fuselage, and the rear wheels as well. These elements always experience turbulence during takeoff and landing. As a result, the plane will stall, explode, and crash to the ground. Nice work, Rudy. Pagi itu, Rudy mengumpulkan teman-temannya di ruang kelas. Dia akan membahas mengenai rencana mereka tentang konsep industri dirgantara Indonesia. Setelah berhasil mengumpulkan mereka, ia segera membagikan map konsep itu. Hei Bung Rudy, membangun industri dirgantara itu tak semudah membuat lapik bulu. Ya, saya paham sekali. Tapi saya yakin. Kenapa ini membawa industri dirgantara saja? PPI itu adalah perhimpunan pelajar Indonesia, bukan perhimpunan pesawat Indonesia. Ya, saya tahu. Tapi perlu diingat, Indonesia adalah negara kepulauan. Rudy, daripada PPI kehilangan tujuan dan anggotanya, lebih baik kau simpan saja dulu itu. Kita bersenang-senang saja dulu. Lagi pula, pada siapa kamu kirimkan rancangan ini? Indonesia itu sekarang terpecah belah. Nah, itu masalah kan. Yang terpenting adalah bagaimana kita merancang ini ke depan. Kita adalah masa depan. Apa jaminannya? Saya jaminan, jika program ini tidak diterima, saya tidak akan melanjutkan S2 saya di sini. Panca dan Mario meninggalkan ruangan. Suara para mahasiswa yang sedang menyampaikan pendapatnya memenuhi ruangan. Mereka semua dengan semangat mengikuti rapat yang diadakan oleh Rudy. Tanpa mereka sadari, ada rombongan yang memasuki ruangan itu dengan kasar. Datang tanpa diundang dan merusak suasana yang ada. Mahasiswa, saya wakil pemerintah Indonesia. Saya datang ke sini untuk mengubah mandat PPI dari awal mendukung spirit pembangunan menjadi hubungan antara Front Nasional. Bro, bentar. Anda ini siapa? Dan dari mana? Saya tidak mengenal Anda. Namanya Bung Wiro, dan seperti dia katakan, dia kesini mewakili pemerintah. Anda, kalian, kita semua harus mendukung Bung Karno untuk menyelesaikan persoalan Irian Barat. Dan posisi Anda Pak sangat penting untuk memberikan dukungan terhadap Bung Karno untuk membela martabat Indonesia. Urusan Irian Barat tidak ada hubungannya dengan mahasiswa Indonesia di Eropa.
yang menolak forum nasional akan dianggap sebagai pengkhianat negara dan langsung berhadapan dengan ini. Mati kamu ini. Hei, kita semua senang di sini. Tentu saja kepada kami semua. Berapa rata-rata usia penduduk Indonesia? Apa hubungannya Berapa dengan rata-rata usia penduduk Indonesia? sekitar 60 sampai 80 tahun? Anggap kita semua yang di sini berumur 20 tahun. Jika rata-rata usia kita ada 80 tahun, maka kita hanya memiliki 20 tahun. Fakta, masalah, resolusi. Faktanya, Indonesia sudah merdeka. Masalahnya, setelah merdeka, lalu apa? Solusinya. Saya membangun. Rudi Habib. Rudi Habib. Bung Rudi, kita sederhanakan saja masalah ini. Anda ingin 9 raja lagi kan? Kalau begitu, kita akan berikan mandatnya. Tapi pemerintah tidak akan memberikan dana peser pun. Tidak masalah. Lo, saya beritahu kepada Anda, Lingkar pembangunan akan tetap berjalan tanpa bantuan negara dari pemerintah sebesar pun. Lontaran kalimat yang tidak akan disesali. Hantaman ombak yang tembus dengan semangat. Mendapat surat yang tak mengenakan hati dan memperkeruh persahabatan antara Rudi dan teman-temannya. Kesempatan emas bagi teman-temannya dan mimpi buruk bagi Rudi. Ia bersikeras jika tidak perlu mencantumkan nama pemerintah Indonesia pada brosur dan pamflet seminar pembangunan yang tadinya ditentang dan diayal tidak berhasil. Sementara itu, teman-temannya dihadapkan dengan keras kepala Rudi yang bahkan datang langsung menemui Dubes. Siapa berani melawan Bung Karno? Saya jangan membela pegawai Bung Karno dari pejabat korup, Pak. Dia tahu apa kamu tentang luar negara? Pak, saat ini saya sedang membela integritas negara saya, Pak. Buat apa merdeka kalau tidak punya integritas, Pak? Saya bangga sama kamu. Setidaknya saya sudah menyiapkan kau saya untuk memarahi. Sebenarnya itu urusan pribadi saya. Lanjutkan seminar kamu. Jangan takut. Saya akan mendukung kamu. Tapi ingat, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Terima kasih. Sama. Aachen, Jerman, 1959. Tebalnya salju yang menutupi Aachen tidak menghentikan Rudi untuk menyebarluaskan semangat pembangunan yang akan segera dilakukan. TBC yang diidapnya juga menjadi rintangan lain yang harus dihadapi. Tahu akan hal itu, Rudi tetap saja memaksakan diri hingga ia jatuh pingsan di tengah dinginnya kota di Jerman.
dokter mendiagnosanya 2 hari lalu. Ya. Kamu pingsan selama 3 hari, Rudi. Kau harus istirahat, Rudi. Tapi ada berita bagus. Proposal S3 kau diterima. Saya tidak bisa bilang. Sudah. Saya harus mengirimkan surat kepada negara. Rudi, semua sudah diambil alih oleh PPI Hamba. Mereka yang paling siap. Tak ada cara lain. Ini satu-satunya cara, Rudi. Lagi pula, Bung Peter yang akan kawal konsepnya. Kamu tahu persis kualitas seperti apa? Kamu tahu itu. Dengerin dulu. Tenang. Bung Peter yang akan kawal konsepnya. Syafari akan opening skripsinya. Dia sudah hadir di semua rapat. Dia paling netral, kamu tahu itu. Kamu sendiri. Selama Rudi terbaring di rumah sakit untuk menerima perawatan TBC-nya, seminar pembangunan yang telah ia rancang sematang-matangnya berhasil direalisasikan. Walau Rudi sendiri harus diwakili. Setelah kelulusan S2, ia pun memilih untuk menetap di Jerman untuk mendapatkan pekerjaan. Namun naas, TBC yang dimilikinya tidaklah membaik, menyebabkan dirinya harus kembali ke Indonesia. Bandung, menjelang Lebaran 1962. Keluarga besar itu. Sudah, sekarang pergi. Salam untuk semuanya ya. Rudi dan Fanny berangkat menuju rumah keluarga Besari dengan canda tawa karena membicarakan masa-masa sekolah Rudi. Jadi waktu itu saya sedang sekolah dan saya bilang begini ke Ayu. Ya, Ainur, kamu jelek, hitam, kayak gula Jawa. Iya, saya bilang begitu. Oh ya, mari kita tunggu sini saja ya. Tidak usah. Tidak usah. Ya, mari. Jangan lama-lama ya. Rudi kemudian bersandar ke kursi dan memejamkan matanya. Lelah menunggu tanpa melakukan apapun, dia kemudian masuk ke dalam rumah keluarga Besari. Halo. 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 Ruth, Ainun. Cantiknya. Gila kamu. Gula Jawa sudah berubah menjadi gula pasir. gula pasir. Dari saja kamu, Ruth. Kamu sudah pulang dari Jerman? Iya, saya sedang di Bandung istirahat. Oh, baiklah gitu. Mau aku buatkan minum dulu ya? Oh ya, boleh. Mari.
Ya, saya. Saya dapat mandat untuk menyampaikan ini Kak. Anda ini orang Indonesia bukan? Saya? Ya, tentu saja. Mengapa Anda malah asik mewakili Indonesia negara lain? Apa Anda itu tidak malu dengan kecerdasan sebagian rupa itu dia berbuat untuk negerinya? Ya, tapi saya Di perlu. bawah Presiden Soeharto. Ya, saya sudah mengirim. Rudi, di bawah Presiden Soeharto, Indonesia sedang jatuh bawah. Apa impian Anda? Kapal, kereta, pesawat terbang? Semua akan kami dukung. Kapan Anda balik ke Indonesia? Kapan kita bisa bertemu? Habibie berjalan pelan, mengamati pembuatan pesawat M250 dengan rasa bangga. Tiba-tiba, segerombolan wartawan membungkamnya dengan berbagai macam pertanyaan. Nanti kalian ingin mengetahui tentang proses pesawat ini ya? Oh ya, jadi begini ya. Ini bukan lagi sekedar bisa membuat pesawat sendiri. Indonesia sudah mampu membuat pesawat sendiri. Ya, ini sudah menjadi bukti. Dan yang paling penting adalah ini semua dibangun dan dirancang oleh anak-anak bangsa. Ya. Hari ini, hari yang menegangkan bagi kru membuat pesawat N250, juga bagi rakyat Indonesia. Hari ini, hari yang menegangkan bagi kru membuat pesawat N250, juga bagi rakyat Indonesia. Rudi sebagai pemimpin merasa dadanya dipenuhi rasa bangga, berjalan dengan rasa percaya diri bersama Ainul di sampingnya. Kamu terwujud ya, Pak? Ya, perjalanan ini masih panjang. Saya tidak akan berhenti. Saya mencintai Indonesia. Saya percaya Indonesia. Dan saya, Baharudin Yusuf Habibie, saya akan kembali untuk terus berjuang untuk Ibu Pertiwi.
pertama yang kedua seperti sang purnama. Tercipta R230 gambar kaca. Mahakarya pertama dan satu-satunya dalam sejarah Republik Indonesia. Habibie mengabdikan jiwa, raga, sukma dan atma hingga akhir hayatnya untuk negara ini, bangsa kita, bangsa Indonesia. Dari kami untuk sang legenda membuat pesawat, Baharudin Yusuf Habibie. Pikiran hayalan di majlis seluas angkasa, berderet berbaris menyatu, coba untuk mencari